Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat untuk belajar kimia melalui channel Sinau Kimia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalian agar saya selalu bersemangat mendampingi kalian belajar kimia. Kali ini kita akan bicarakan tentang konsentrasi larutan dalam satuan fraksi mol dan molalitas. Fraksi mol atau lambangnya X adalah menyatakan konsentrasi antara zat terlarut maupun zat pelarut, sehingga ada dua, yaitu yang pertama itu adalah fraksi mol zat terlarut atau XT adalah perbandingan jumlah mol zat terlarut NT dengan jumlah mol totalnya, yaitu NT mol terlarut ditambah NP mol pelarut. Karena zat terlarut itu ada zat non-elektrolit tidak terpecah menjadi ionnya, dan zat elektrolit yang terpecah menjadi ion-ionnya, maka rumusnya pun sedikit berbeda seperti ini. Untuk zat non-elektrolit, XT sama dengan mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Sedangkan untuk zat elektrolit, XT sama dengan mol terlarut kali I dibagi mol terlarut kali I ditambah mol pelarut. Ada faktor I yang namanya faktor Van Hoff atau faktor pengali. Nah, yang nilainya adalah tergantung dari jenis elektrolitnya, kuat atau lemah. Nah ya, nanti harga I akan saya cantumkan berikut ini. Yang kedua, fraksi mol pelarut atau XP adalah perbandingan jumlah mol pelarut, yaitu NP, dengan jumlah mol total NT ditambah NP. Karena zat terlarut ada non-elektrolit dan elektrolit, maka rumusnya pun seperti tadi berbeda, yaitu untuk yang non-elektrolit NP-nya di atas dibagi NT plus NP. Demikian pula yang zat elektrolit, NP-nya juga di atas, tetapi pembaginya di sini ada NT kali I ditambah NP. Nah, sedangkan NP itu adalah mol pelarut, mol air misalkan. Sedangkan NT adalah mol terlarut, zat terlarut. Sedangkan I adalah nilainya 1 ditambah N-1 kali alfa. N itu jumlah ion dalam suatu senyawa yang terionisasi. Sedangkan alfa adalah derajat ionisasi yang nilainya antara 0 sampai dengan 1 atau kurang dari 1. Kalau alfanya 1 itu berarti elektrolit kuat. Kalau kurang dari 1 maka elektrolit lemah. Jadi mendekati 1 berarti makin kuat gitu. Hubungan antara X terlarut dengan X pelarut, rumusnya seperti ini. XT ditambah XP sama dengan 1, atau XT sama dengan 1 min XP, atau XP sama dengan 1 min XT. Contoh, sebanyak 6 gram urea MR60 dilarutkan ke dalam 180 ml air, MR air 18, 1 ml air sama dengan 1 gram. Ini berarti massa jenis airnya. Hitung fraksi mol masing-masing. Jawab. NT sama dengan M per MR. Masanya 6 dibagi 60 MR-nya. Ketemu 0,1 mol. 180 ml ini sama dengan 180 gram air ya. Sehingga NP mol pelarutnya massa dibagi MR 180 dibagi 18 ketemunya 10 mol. Nah, rumusnya XT sama dengan NT dibagi NT plus NP. Nah, kenapa tidak pakai I? Karena ini urea adalah non-elektrolit. Dimasukkan nilainya seperti ini, maka hasilnya XT-nya adalah
1 dibagi 101. Lalu XP-nya 1 dikurangi XT, ya, 1 dikurangi 1/101 sama dengan 100 dibagi 101. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan pada contoh kedua. Contoh kedua, sebanyak 0,5 mol asam cuka, ini saya berikan keterangan elektrolit lemah, dilarutkan dalam 4,5 mol air. Jika derajat ionisasi asam cuka adalah 50%, ini alfanya, hitunglah fraksi mol cuka dan fraksi mol air. Jawabnya, CH3COH terurai seperti itu, menghasilkan 2 ion, maka N-nya 2, alfanya 50%, 0,5, dimasukkan harga I-nya, ketemu 1,5. NT sekian, NP-nya itu dimasukkan, maka nilai XT-nya adalah 2/3. Nah, ini ya. Ini nilainya XT-nya 1/3, XP-nya 2/3. Contoh kedua. Perhatikan baik-baik ya. Oke, kita lanjutkan contoh ketiga. Sebanyak 10 gram NaOH elektrolit kuat, ini disebutkan karena ini contoh ya, nanti kalau di soal yang sebenarnya tidak ya. MR40 dilarutkan ke dalam 90 gram air MR18. Hitung fraksi mol zat terlarut dan pelarut. Jawab. NT-nya M/mR. 10 gram dibagi MR-nya 40, 0,25 mol. NP-nya airnya tadi 90. M/mR 90/18 ketemu 5 mol. Maka elektrolit kuat terion sempurna alfanya 1. Terion semuanya. Nah, kalau terion seperti ini, NaOH menjadi Na+ dan OH-, masing-masing 1 ionnya. Jadi ada ionnya 2, menghasilkan 2 ion, yaitu 1 ion Na+ dan 1 buah ion OH-. Maka N-nya 2 jumlah ionnya. Jika alfanya 1, maka harga I sama dengan N, ya, sehingga I-nya adalah sama dengan 2. Itu kalau elektrolit kuat, I sama dengan N jumlah ionnya. Nah, dimasukkan ke rumus ini, maka nilainya dimasukkan demikian, ya, seperti ini, lalu ketemu 1/11 XT-nya, lalu XP-nya 1 dikurangi 1/11 sama dengan 10/11. Ya, bisa dimengerti? Oke, kita teruskan pada berikutnya. Molalitas atau kemolalan, lambangnya M. Kemolalan menyatakan jumlah mol zat terlarut setiap 1 kg atau 1000 gram pelarut. Misalkan ada larutan urea 0,5 molal. Ini artinya terdapat 0,5 mol urea dalam 1 kg air atau pelarutnya. Jadi kalau airnya pelarut dimasuki setengah mol urea, maka itu namanya larutan urea 1 molal ya. Kalau airnya 1 kg. Nah, coba ini. Kalau massa airnya 1 kg, maka jumlah ureanya 0,5 mol karena urea 0,5 M tadi. Nah, kalau airnya misalkan setengah kilogram massa airnya atau 500 gram, maka jumlah ureanya adalah tentu saja separuhnya. Jadi kalau kita punya 500 gram air, agar menjadi larutan urea 0,5 M, yang kita masukkan ureanya adalah 0,25 mol. Jika
massa airnya 0,1 kg, 100 gram, berapa yang kita masukkan ke dalam air itu? Maka 1/10-nya juga, yaitu 0,05 mol. Adapun berapa massanya ya tinggal dikalikan mol ini dengan mR urea gitu. Nah, jadi kalau dirumuskan begini. Tadi molal ya, maksudnya M kecil, itu adalah kalau dirumuskan jumlah mol zat terlarut N setiap kilogram pelarut. Jadi N per kilogram. N sendiri, mol zat terlarut, adalah gram terlarut dibagi mR, sedangkan kilogram bisa diubah dari gram pelarut dibagi 1000. Nah, jika gram terlarut saya lambangkan G dan gram pelarut saya lambangkan P, maka kita tulis rumusnya begini. Ini molal, ini sama dengan dari sini nih. Nah, molalnya ini N-nya itu gram terlarut per mR ya. Gram terlarutnya diganti G, maka menjadi ini, G per mR dibagi gram pelarut per 1000 ini. Nah, gram pelarutnya diganti P, jadi P per 1000. Ada pecahan dibagi dengan pecahan, tentu saja remuk jujuk ini. Tapi bisa dituliskan dengan cara lain ini, atau yang penyebutnya yang di bawah itu nanti akan dibalik dengan begini. Secara matematiknya, molal sama dengan G per mR-nya tetap dikalikan, nah penyebutnya dibalik menjadi 1000 per P. Nah, inilah rumus molalitas atau kemolalan, di mana G itu massa terlarut dalam gram dan P massa pelarut juga dalam gram. Ya, bisa dimengerti ini ya. Oke, selanjutnya contohnya. Contoh pertama, sebanyak 15 gram urea mR60 dilarutkan ke dalam 250 gram air. Hitung molalitas larutan urea tersebut. Jawabnya, G-nya 15 gram, massa terlarut ya. P-nya massa pelarut 250 gram. Rumusnya begini, tadi sudah. Maka masukkan ke dalam rumus, G-nya 15 per 60 dikali 1000 per 250. Maka M sama dengan ini 15 per 60, 0,25 dikali 4. 1/4 kali 4 sama dengan 1 molal atau 1 M. Itu. Contoh kedua. Berapakah massa glukosa mR180 yang harus dilarutkan ke dalam 1,5 liter air? Massa jenisnya 1 gram per mililiter air itu. Jadi kalau ada air 1 ml ditimbang 1 gram. 1,5 liter itu sama dengan 1500 ml ya. Nah, kita kerjakan di sini. Jawabnya, massa glukosa G 1,5 liter air sama dengan 1500 mililiter. Nah, karena 1 milinya 1 gram berarti sama saja dengan 1500 gram. Ini sebagai P-nya. Rumusnya seperti tadi nih, dimasukkan M-nya itu 0,5 molal tadi di atas. Dimasukkan G-nya belum tahu, berarti G per 180 kali 1000 dibagi 1500. Maka dicoret nolnya itu
Yang atas 3, yang bawah 2 dan 1, 3 juga. Maka tinggal yang atas G, bawahnya 18 kali 15. Kalau dikalikan silang begini nih. 0,5 kali 18 kali 15, yang G-nya sendirian. Maka G sama dengan 9 kali 15 sama dengan 135 gram. Jadi massa glukosanya 135 gram. Jika airnya 1500 gram agar menjadi larutan 0,5 molal. Baiklah, contoh berikutnya. Contoh ketiga. Berapakah kemolalan larutan urea 6%? MR-nya 60 gram. Wah, soalnya pendek sekali ini ya. Nah, apa sih artinya? Nah, kita jawab dulu arti dari larutan urea 6 gram. Larutan urea 6% artinya ada 6 gram urea dan 94 gram air atau pelarut agar jumlahnya menjadi 100 gram gitu. Misalkan lagi ada larutan garam dapur 10%. Artinya kalau larutan itu 100 gram ya, kalau larutan itu 100 gram, maka yang 10 gram adalah garam dapurnya, sisanya 90 gram adalah airnya. Gitu ya. Misalkan lagi ada larutan gula 20%, berarti gulanya 20 gram, airnya berapa? 80 gram. Oke. Nah, untuk soal ini kembali, maka massa ureanya 6 gram, massa airnya 94 gram ya. Kita hitung, kita masukkan ke dalam rumus ini. Ini adalah 6/60 kali 1000/94. Nah, angkanya tidak cantik ini ya. 6/60 0,1, 1000/94. Kalau dibulatkan 1 desimal 10,6. Nanti dihitung pakai kalkulator. Maka molalitasnya 1,06 molal. Ya, gitu. Nanti kalau belum jelas diputar ulang lagi. Oke. Selanjutnya kalian mengerjakan soal-soal latihannya yang ini. Nah, soal ini kamu screenshot, lalu kamu kerjakan sebagai tugas yang akan kamu kirimkan ke Google Drive Bapak Ibu Guru. Gitu ya, nanti alamat Google Drive-nya dikirimkan melalui WA grup kelas masing-masing. Tetap semangat untuk selalu belajar di masa pandemi seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.